Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, materi Al-Quran Hadis kelas 10. Pada bab pertama ini kita mulai saja ya pembelajarannya, dan mudah-mudahan kalian semua berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan masih dianugerahi kesehatan, sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran kali ini. Pada bab pertama, yaitu mengenai Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang harus kita imani bersama ya, bahwa di dalam rukun iman Al-Quran merupakan rukun iman yang ketiga, dan kita harus meyakini dan mempercayai bahwa Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ya. Kompetensi inti dalam pembelajaran ini yaitu yang pertama, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, kemudian menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleransi dan damai, dan seterusnya. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan selanjutnya mengolah, menelan, dan mengkaji dalam ranah konkret. Dan selanjutnya adalah kompetensi dasar. Kompetensi dasar, menghayati Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kedua, mengamalkan sikap santun dan kritis dalam menuntut ilmu. Ketiga, menganalisis pengertian Al-Quran dan wahyu menurut para ulama. Keempat, menyajikan hasil analisis pengertian Al-Quran dan wahyu dari para ulama. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu setelah mengamati, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan, peserta didik itu dapat satu, menjelaskan pengertian Al-Quran menurut para ulama. Yang selanjutnya, kedua, menjelaskan nama-nama Al-Quran. Yang ketiga, menunjukkan perilaku orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Namun pada pembahasan video kali ini saya hanya akan membahas tentang yang pertama tadi, yaitu menjelaskan pengertian Al-Quran menurut para ulama. Ini adalah peta konsep pembelajaran pada bab ini, yaitu yang pertama, memahami pengertian Al-Quran, mengetahui dari nama-nama Al-Quran, dan perilaku Qur'ani, yaitu perilaku orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran, mempedomani hidup dengan Al-Quran, hidup dengan cara-cara Al-Quran, dan yakin kepada Al-Quran. Kita bahas tentang pengertian Al-Quran. Para ulama ahli Al-Quran itu memiliki beberapa definisi dan pemahaman tentang Al-Quran, baik dari segi etimologi maupun terminologi atau secara bahasa dan secara istilahnya. Beberapa pendapat tentang nama Al-Quran secara kebahasaan atau etimologi antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama,
Pengertian Al-Quran secara etimologi itu menurut Al-Lihiyani, ya, Al-Quran adalah bentuk kata benda atau inti atau masdar dari kata kerja qara'a yang artinya membaca. Dari kata ini, Al-Quran bisa diartikan sebagai bacaan atau sesuatu yang dibaca. Adapun potongan perubahan atau tafsirnya adalah sebagai berikut. Qara'a yaqra'u Qur'anan maqru'an. Kata Al-Quran selanjutnya digunakan untuk menamai kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beberapa ulama juga ini banyak yang mengikuti pendapat ini. Jadi secara garis besarnya Al-Lihiyani itu mendefinisikan Al-Quran itu sebagai bacaan atau sesuatu yang dibaca. Dan selanjutnya dalil dari pendapat Al-Lihiyani ini adalah Quran surat Al-Qiyamah ayat ke-17 dan 18 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Inna alaina jam'ahu wa Qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' Qur'anah, yang artinya sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Nah, di sini ada kata Qur'anah. Nah, dan inilah yang menjadi dalil bahwa Al-Quran itu adalah suatu bacaan. Ya. Yang kedua, menurut Al-Asy'ari, ya, kata Quran berasal dari lafaz korona, yang artinya menggabungkan sesuatu dengan yang lain. Kata ini lalu dijadikan sebagai nama kumpulan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pendapat ini juga didasarkan pada kenyataan bahwa surat-surat, ayat-ayat, dan huruf-huruf Al-Quran saling beriringan dan saling digabungkan. Pendapat ini pun memiliki banyak pengikut. Nah, karena kan yang kita ketahui juga bahwa Al-Quran ini merupakan gabungan dari semua wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan dijadikan satu buku atau satu mushaf. Ya. Yang selanjutnya yaitu menurut Al-Faro, yang berpendapat bahwa asal kata Al-Quran itu adalah lafaz Qur'ana yang merupakan bentuk jamak dari kata Qarinah yang berarti petunjuk atau indikator. Pendapat ini didasarkan pada kenyataan bahwa ayat-ayat Al-Quran itu saling membenarkan antara yang satu dengan yang lainnya, dan Al-Quran itu merupakan petunjuk dan pedoman hidup ya bagi seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini gitu ya. Dan di dalam Al-Quran itu kan ada juga banyak juga petunjuk dalam pedoman hidup ya, terkait ubudiyah dan muamalah juga sudah lengkap ya. Dari sainsnya, teknologinya juga itu lengkap di dalam Al-Quran. Yang selanjutnya itu menurut Ad-Duzaz, kata Al-Quran berasal dari kata Al-Qur'i yang memiliki susunan pola atau wazan fu'lan yang artinya al-jam'u atau kumpulan. Argumen pendapat ini adalah karena Al-Quran terdiri dari kumpulan surat-surat dan ayat-ayat yang memuat kisah-kisah perintah dan larangan.
Pendapat ini juga didasarkan karena Al-Quran mengumpulkan intisari dari kitab-kitab yang diturunkan kepada kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya adalah menurut Asy-Syafi'i atau yang sering kita kenal dengan nama Imam Syafi'i. Nah, menurut Imam Syafi'i berpendapat bahwa kata Al-Quran adalah isim alam ya, atau nama asli dari Al-Quran itu sendiri. Al-Quran menurut Imam Syafi'i tidaklah berasal dari kata apapun. Al-Quran memang sejak awal itu digunakan sebagai nama kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran memang nama khusus yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti juga nama-nama kitab suci terdahulu seperti Zabur, Taurat, dan Injil. Nah, menurut Imam Syafi'i ini, jadi Al-Quran itu bukan unsur-unsur lain, namanya itu nama asli dari Allah, pemberian Allah, seperti halnya Zabur, Taurat, dan Injil. Ya, seperti halnya kita dengan nama yang diberikan oleh orang tua kita, ya seperti saya namanya Muhammad Burhanuddin, itu nama asli, bukan dari asal usul ataupun dari apapun gitu ya. Jadi juga menurut Imam Syafi'i juga bahwa Al-Quran itu adalah seperti itu, adalah nama asli dari pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kenapa banyak sekali perbedaan ya tentang pengertian dari nama-nama Al-Quran tersebut. Nah, Abu Syuhbah itu menganggap bahwa pendapat dari Al-Hiyani lah pendapat yang paling tepat, dan memang pendapat Al-Hiyani itu adalah pendapat yang paling masyhur dan pendapat yang paling populer dan banyak pengikutnya. Nah, perbedaan ini terjadi karena adanya perbedaan sudut pandang dan perbedaan dalam menyebutkan unsur-unsur, sifat-sifat, atau aspek yang terkandung di dalam Al-Quran. Perbedaan-perbedaan ini muncul karena kandungan Al-Quran yang sangat luas dan komprehensif. Semakin banyak unsur dan sifat dalam mendefinisikan Al-Quran, maka semakin panjang pengertian dan pemahamannya. Lantas, apakah itu akan menjadi pertentangan dan pertikaian, dan apakah itu perlu diperdebatkan? Nah, tentunya tidak ya, karena perbedaan pendapat ini justru bisa saling melengkapi dan bisa digabungkan. Pemahaman terhadap pengertian Al-Quran ini akan lebih luas dan akan lebih komprehensif lagi jika semuanya digabungkan gitu ya. Jadi perbedaan ini tidak harus menjadi perpecahan, justru perbedaan ini menjadi rahmat, karena setiap ulama itu mempunyai pendapat dan dalil-dalilnya sendiri. Kemudian ada beberapa pendapat ulama mengenai definisi Al-Quran secara terminologi atau secara istilah. Beberapa pendapat ulama mengenai definisi Al-Quran secara terminologi diantaranya menurut Syekh Muhammad Hudari Baik. Dalam kitab Tarikh At-Tashri' al-Islam, Syekh Muhammad Hudari Baik mendefinisikan Al-Quran itu sebagai
Al-Quran huwa lafzul arabiyyu al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bitadabburi wa tadzakkuri al-manqulu mutawatiran wa huwa madafataini al-mabdu'u bi suratil Fatihah wal mahtumu bi suratin Nas. Yang artinya Al-Quran ialah lafaz atau firman Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dipahami isinya dan selalu diingat, yang disampaikan dengan cara mutawatir, yang ditulis dalam mushaf, yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat Nas. Kemudian menurut Subki Saleh mendefinisikan Al-Quran sebagai berikut: Al-Quran huwa kitabul mu'jizu al-munazzalu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-maktubu fil masahifi al-manqulu alaihi bitawatiri al-muta'abbadu bitilawati. Yang artinya Al-Quran adalah kitab Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ditulis dalam mushaf-mushaf yang disampaikan secara mutawatir dan bernilai ibadah membacanya. Kemudian menurut Muhammad Abduh Al-Quran itu Al-Kitabu huwal Quran al-maktubu fil maswahifi al-mahfudu fi suduri man ana bihi minal muslimin. Yang artinya kitab Al-Quran adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf-mushaf yang terpelihara di dalam dada atau hati orang-orang yang menjaganya dengan menghafalnya, yakni orang-orang Islam yang sering kita sebut orang-orang itu sebagai hafid dan hafidhah. Itu orang-orang yang senantiasa menghafal Al-Quran supaya Al-Quran ini tidak ternodai, dan Al-Quran itu merupakan suatu mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang Allah sendirilah yang menjaganya, seperti yang disebutkan di dalam surat Al-Hijr ayat ke-9 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang akan memeliharanya. Nah, kesimpulannya dari ketiga pendapat di atas dapat disimpulkan beberapa unsur di dalam pengertian Al-Quran sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran adalah firman atau kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sering kita sebut dengan kalam Allah. Al-Quran terdiri dari lafaz berbahasa Arab, dan Al-Quran ini tidak ada bahasa yang lain seperti bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Indonesia, bahasa Sunda, Jawa, dan lain-lainnya. Al-Quran hanya satu, yaitu dengan berbahasa Arab. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad dan tidak ada Al-Quran yang lain yang diturunkan selain kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, Al-Quran merupakan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengandung mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW yang diturunkan melalui perantara malaikat Jibril. Yang kelimanya, Al-Quran disampaikan dengan cara mutawatir atau berkesinambungan. Yang keenam, Al-Quran merupakan bacaan mulia dan membacanya merupakan ibadah. Dan ketujuh, Al-Quran diturunkan atau dituliskan dalam mushaf-mushaf yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Dan yang terakhir, nomor 8, Al-Quran senantiasa terjaga atau terpelihara kemurniannya
dengan adanya sebagian orang-orang Islam yang menjaganya dengan hafalan, dengan menghafal Al-Quran. Nah, mungkin sekian pembelajaran kali ini, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Ya, untuk materi pembelajaran pada pertemuan berikutnya, yaitu mengenai nama-nama Al-Quran. Oke, silahkan bagi kalian untuk mencari terlebih dahulu tentang materi ini, ya, nama-nama Al-Quran ini kalian bisa baca-baca dulu, dan mungkin nanti akan menjadi bahan ketika kita berdiskusi bersama, ya. Dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.